pas itu kadang ning dohiri ketok salah. Kadang banyak omongan orang, tapi di akhirnya itu buahnya luar biasa sih. Mukhlisina lahu dinahu nafa'i in sholat wa yusaka wa dzalika dinul qayyim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik itu semuanya fi nari jahannam, berada dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya. Ulaika musyarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena kok makhluk ciptaan, karena manusia itu diberi akal. Saya dulu pernah menyampaikan di tafsiran surat Al-Fatihah bahwa manusia itu sebenarnya semuanya diberi hidayah. Hidayah yang semua manusia itu punya adalah hidayah akal. Akal itu adalah bagian dari hidayah. Jadi manusia diberi akal, sudah diberi modal hidayah, kok nggak mau iman? Itu lebih buruk daripada hewan. Karena hewan misalnya kelakuannya berjejak, itu karena mereka itu tidak punya akal. Tapi kok ada manusia sudah dikasih modal, kok kelakuannya berjejak, itu lebih buruk daripada hewan. Itulah yang kamu selalu tadi. Mereka itu seburuk-buruk makhluk yang bahkan lebih buruk daripada hewan karena diberi akal tapi nggak mau menggunakan. Orang itu misalnya di sekolah ke SD, tapi kalau belum bisa mau mesti ada yang nak lebih usah sekolah kan malah lebih kan sama. Ada orang diberi akal tapi tidak menggunakan. Hewan saya sih kan beri akal. Nah itu nggak ada kamu selalu tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik ciptaan. Jazaa'un balasan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh inda rabbihim, menurut Tuhan mereka itu adalah jannatu surga adil. Surga adil itu adalah salah satu surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tajri mengalir lintah dia di bawah surga itu al-anhar, beberapa sungai. Jadi sesuatu itu sudah kalah kasus di mana sobat dan kata kalah. Cuman kalahnya beda. Kalah yang dunia kan kalahnya bani. Pas mau hujan itu kalau hujan. Pas mau panas kalau bening. Sesuatu itu budak terus. Sesuatu itu budak terus. Bagaimana nopo? Kalahnya di sini. Yang pertama itu susu. Susu lah budak. Madu lah ya ini, orang ini bukan kalian suatu itu mas. Jadi sesuatu yang ingin mobil gak ada yang tentu mobil madu. Tapi itu itu ada yang dulunya memabukkan, ada yang bukan betul memabukkan. Jadi sesuatu itu enten kalian. Cuman kalian ini beda lah yang penting. Jadi sesuatu renang buat mandi susu, bukan penting suatu gak ada suatu. Jadi ada 4 nenteng ayat itu ini. Ada 4 sungai besok yang mengalir di surga. Ini yang pertama adalah sungai Khomer, kemudian ada sungai Asal, sungai Madu, kemudian ada sungai Susu, dan baru yang terakhir adalah sungai Alma. Jadi air yang betul-betul murni. Itu 4 sungai yang disediakan Allah besok di surga. Ini kan dari ahli surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya abadah selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada orang-orang ahli surga. Allah itu senang dengan orang-orang ahli surga karena orang-orang ahli surga itu orang yang taat, orang yang ikhlas tadi, yang ibadah karena ikhlas. Warahmatullahi dan orang-orang ahli surga itu juga senang kepada Allah. Nah, jadi imbal balik. Surga itu Allah senang dengan ahli surga. Terus ahli surga juga senang kepada Allah. Sehingga besok ini ahli surga itu tidak ada yang protes. Kenapa saya ditempatkan di surga ini, tidak di surga yang lebih tinggi? Saya kan pernah begini. Itu bukan ada saya protes. Bagaimana kok apa bisa senang? Nah saat ini serendah surga. Itu sudah arduh sama Allah Taala. Ini pelataran itu koyo langit kalau saat ini ada misalnya kerja tidak tahu umurnya dia misalnya kerja tidak tahu itu bayaran kira-kira berapa? Selama mulai dari ide produktif misalnya ini akan bayar pegawai misalnya umur 20 tahun, tekan umur 40 tahun. Misalnya gaji biro kita misalnya 40 tahun, partikel 40 paling pun ada tak lihat betul. Ada tak lihat betul. Nah ini kerja ibadah di pengiran. Kok terus jika itu rumah, utol tanah, seluas langit taruh
diprotes kalau kok boleh dibayar semeter Gusti pasti bener mergo nopo balasan itu bayar itu lebih ekspektasi lebih sehingga besok itu tidak akan ada orang yang protes itu kok teng swarga sing cecek perbatasan karo neraka gitu karena apa? Karena swarga itu tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Amal yang kita itu hanya berapa tahun besok dibahasnya selama jika tidak sebanding, jika semua penduduk surga itu tidak akan ada yang protes meskipun swarga itu perbatasan kalau neraka itu tetap orang protes dan kalimat bersyukur yang demikian itu karena untuk nikmat surga itu iman untuk orang-orang khasyah yang takut kepada Tuhan. Nah ini surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu sebetulnya yang Nabi. Nabi itu menjadi bukti yang nyata, mukjizat yang tampak jelas sekali. Hanya saja banyak sekali orang di zaman Nabi yang tidak percaya dengan baik. Maka kita itu bersyukur. Kita itu dilahirkan jauh dari tanah Arab. Kita itu dilahirkan jauh dari zaman Kanjeng Nabi hidup. Tapi kita diberikan nikmat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan. Maka kita itu termasuk yang disebutkan dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi. Ada umat besok itu yang hebat. Karena apa? Karena tidak pernah ketemu dengan, tapi mereka mau percaya kepada. Nah, itu yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Itu termasuk umat yang istimewa, tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi mau iman kepada Kanjeng. Kenapa istimewa? Karena dulu banyak sekali orang yang ketemu Kanjeng Nabi langsung dan tidak mau. Jadi kita tempatnya luar biasa. Malah wah, nggak malah uripe saiki orang kok dia uripe zaman Kanjeng Nabi saya sugeng. Nah, dia zaman Kanjeng Nabi kan orang bingung takon apa. Oh, belum mesti. Orang yang hidup zaman Kanjeng Nabi itu ada yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi juga ada yang seperti Abu Jahal, Abu belum tentu orang yang hidup di zaman Nabi itu lebih istimewa daripada kita. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak iman pada Kanjeng Nabi meskipun ketemu langsung dengan Kanjeng. Itu langsung meli, dia kok itu orang zaman Kanjeng. Iya, nek keke aja urip Kanjeng Nabi itu terus belum iman dengan Kanjeng. Nek kaya Abu Jahal kaya Abu Lahab lah. Jadi kita itu termasuk umat yang istimewa. Maka patut kita syukur karena kita mau iman kepada Kanjeng Nabi, kita mau iman kepada Allah meskipun tidak bertemu langsung dengan Al-Bayyinah atau yang nyata atau bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan moga taala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.